Mengapa Justin Hubner tidak dipanggil timnas Indonesia? Tidak ada nama Justin Hubner di skuad timnas Indonesia untuk dua laga melawan Bahrain dan Cina. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 ternyata cedera. Nama Hubner tidak disertakan Shin Tae-yong di saat Jordi Amat dan Maes Hilgers datang untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dipastikan bahwa absennya Justin Hubner bukan karena tersisih akibat kedatangan mereka. Namun tak ada nama bek Wolverhampton, Justin Hubner yang kali ini mengalami cedera. Tulis keterangan PSSI. Justin Hubner juga sudah mengonfirmasi soal kondisinya saat ini. Lewat unggahan di media sosial, Hubner menunjukkan dirinya menggunakan alat bantu untuk berjalan. Di tengah absennya Hubner, timnas Indonesia masih punya banyak stok pemain belakang. Selain Jordi Amat dan Hilgers, ada juga Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga memanggil pemain naturalisasi terbaru yakni Eliano Reijnders. Adik kandung Tijani Reijnders itu menjadi nama baru di skuad bersama Hilgers. Lalu di lini depan, ada penyerang Persebaya Surabaya yakni Malik Rizaldi. Sementara Ramadan Sananta harus rela namanya tersisir. "27 pemain timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina." Timnas Indonesia sudah merilis sebanyak 27 pemain untuk skuad melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pratama Arhan tetap dipanggil. Shin Tae-yong memilih Marten Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari untuk pilihan di bawah Mister Indonesia. Di PS Pertahanan, Justin Hubner tak dipanggil. Arhan tetap masuk skuad. Jay Itzes, Maes Hilgers, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Muhammad Ferrari, Saim Patinama, Sandi Walshe, dan Asnawi Mangkualam juga masih diberi kepercayaan. Jordi Amat juga kembali dipanggil setelah lama absen. Di lini tengah, Eliano Reijnders langsung masuk skuad timnas Indonesia usai mendapat paspor WNA. Selain pemain 23 tahun itu, ada juga Tom Haye, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Di lini serang, Malik Rizaldi kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Sisanya ada nama-nama langganan seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 babak ketiga pada 10 Oktober tahun 2024. 5 hari berselang, Indonesia akan melawan Cina. Peringkat 1 atau 2 bukan target timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya tidak menargetkan peringkat 1 atau 2 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, timnas Indonesia tergabung dengan 3 tim langganan Piala Dunia, yakni timnas Jepang, timnas Australia, dan timnas Arab Saudi. Selain itu, bersama timnas Bahrain dan timnas Cina yang secara ranking FIFA jauh lebih baik dari tim Garuda. Namun sejak adanya proyek gelombang pemain naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia meningkat pesat. Kini tim Garuda dapat mengimbangi raksasa-raksasa Asia. Timnas Indonesia memulai perjuangannya di grup C dengan meyakinkan. Garuda menahan tuan rumah Arab Saudi 1-1 dan bermain 0-0 ketika menjamu Australia. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Jay Itzes dan kawan-kawan membukukan 2 poin, tertinggal 4 angka dari Jepang di puncak, 2 poin dari Arab Saudi di posisi kedua, dan 1 angka dari Bahrain di urutan ketiga. Ranking 1 atau 2 grup C akan lolos ke Piala Dunia 2026 Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara posisi ketiga dan keempat bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya percaya bahwa jika kita berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan, impian pasti akan terwujud. Ujar Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dinukil dari media Korea Selatan, East Plus. Saya tidak ingin memberi beban kepada para pemain dengan target yang tidak realistis. Jadi kami menargetkan posisi ketiga atau keempat di grup C. Jelas Shin Tae-yong. 27 pemain timnas Indonesia berangkat tanggal 5 besok. Sebanyak 27 pemain
akan dipanggil timnas Indonesia untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Rencananya skuad Garuda akan berangkat pada 5 Oktober. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober, lalu dijamu Cina pada 15 Oktober. Saat ini skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 hasil seri dari 2 laga. Untuk 2 lawatan tersebut, pemain yang berbasis di Indonesia akan lebih dulu dikumpulkan di Jakarta, sedangkan pemain abroad, alias yang berkarir di luar negeri, akan langsung datang ke Bahrain. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Maes Hilgers dan Eliano Regenders, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji kepada wartawan. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini termasuk agenda latihan, pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digembleng latihan, melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain, jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji. Bisakah Rizky Ridho bertahan di skuad utama timnas? Meneropong posisi Rizky Ridho di timnas Indonesia setelah timnas Indonesia mendapat tambahan pemain naturalisasi, yakni Maes Hilgers. Kehadiran pemain tuan TFC itu setidaknya menambah sengit persaingan di bek tengah skuad Garuda. Maes Hilgers baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia, Senin 30 September 2024. Kabar ini tentu saja membuat penggemar bangga mengingat komposisi pemain perlini di timnas Indonesia semakin solid. Maes diketahui berposisi sebagai bek tengah. Dia adalah pemain andalan Twente FC yang sudah memainkan 9 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist di semua kompetisi. Mengacu pada statistik tersebut, rasanya tak berlebihan jika Sintayong mulai memikirkan menempatkan 11 pemain keturunan bermain sebagai starter saat melakoni laga babak ketiga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina, Oktober tahun 2024. Jika skenario ini benar terjadi, bagaimana dengan nasib Rizky Ridho?